kita punya utang. Utangnya cuma 1.000. Udahlah, nanti aja. Gampang loh, 1.000 doang. 1.000. Tiba-tiba meninggal malam itu. Udah, nggak bisa dibayar. Kalau seandainya ada orang atau saudara memang tahu, oh dia punya hutang 1.000, dibayarin. Alhamdulillah. Ini kalau seandainya kita tiba-tiba datang ke warung, kembali lagi kita ke ayat ke-40, yaitu wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, sekarang kita punya PR. PR-nya apa? PR-nya adalah hawa nafsu kita sendiri. Makanya jihad yang paling bagus itu adalah jihadun nafs. Jihad, kalau orang dulu itu jihad berperang itu ke medan perang. Tapi ada jihad yang paling besar yang kita tidak tahu, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu pasti menginginkan kepada keburukan. Maka melawan daripada hawa nafsu kita itu adalah sebuah jihad. Jihadu fi sabilillah. Namun kita jarang. Entah misalkan biasanya kita itu malas-malasan ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sholat, entar deh. Dari jam 1 sampai sebelum asar, aduh belum sholat. Akhirnya mau azan asar, mau kita sholat. Karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu akan, ya udah antar aja, apa-apa, gampang, santai, slow gitu. Ya udah, tunggu aja, apa, nanti juga ini. Dia akan membawa terus kepada keburukan. Bukan hanya itu, juga kalau seandainya misalkan seperti hal tadi, kita punya utang. Utangnya cuma 1.000. Udahlah, nanti aja. Gampang loh, 1.000 doang. 1.000. Tiba-tiba meninggal malam itu. Udah, nggak bisa dibayar. Kalau seandainya ada orang atau saudara memang tahu, oh dia punya hutang 1.000, dibayarin. Alhamdulillah. Ini kalau seandainya kita tiba-tiba datang ke warung, ini saya ngambil ini ya 1.000, pulang-pulangnya udah makan biskuit, tiba-tiba kesendat meninggal. Gimana? Kalau istri saya meninggal, saya yang bayarin utang. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah terbantukan. Iya, sebenarnya itu menyelamatkan istri kita. Iya, pahalanya juga gede. Tapi ada hutang, memang terkadang kita nggak bilang sama orang, atau nggak bilang sama orang-orang dekat kita. Kita punya utang, misalkan utang kita itu cuma 5.000 rupiah. Sama siapa? Sama temen. Apa yang kita utangi? Jadi kita waktu motor kita mogok, butuh uang, nggak ada uang di dompet, kita pinjamlah sama teman. Setelah itu entar, akhirnya lupa. Utang tetap utang, walaupun dia tidak membayar, tetap utang. Walaupun orang yang sudah kita hutangi itu udah lupa, tetap utang. Iya, kalau seandainya ada orang yang berhutang kepada kita, ketika kita menegurkan dia, maka kita sayang kepada dia, walaupun hutangnya 100 juta. Jadi istilahnya itu hutangnya itu besar. Tapi sebenarnya dosa kita itu lebih besar kalau seandainya kita tidak membayar hutang itu. Iya. Uang itu hanya ya pernak-pernik daripada dunia ini. Tapi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada hutang itu. Maka kita tidak boleh meremehkan yang namanya
hutang. Tapi nggak digantung tuh ya orang yang udah meninggal itu kan. Kalau seandainya sudah kebayar, udah selesai. Jadi seakan-akan apa namanya, orang yang berhutang itu sudah plong dia, nggak ada lagi ini. Tapi jangan sampai kita berhutang atau jangan sampai kita nyangkut-nyangkut di hutang. Karena di dalam ayat tadi yang saya bacakan itu adalah sikap seorang muslim ketika dia berhutang. Bagaimana caranya? Faktubuh. Dia di ayat tadi ada dituliskan faktubuh. Maka tulislah. Tulis. Mau di HP, mau di sebuah lembaran atau apa, tulis. Saya hutang sama nenek 5.000, tulis. Di HP kah atau di mana kah, tulis. Iya, itu untuk kita juga. Ini tiba-tiba nanti wah lupa atau apa. Nah, kita apa namanya? Masih ingat. Oh, ada tulis. Ini apa nih tulisan? Oh, hutang saya 5.000 sama si fulan. Oh iya. Lupa saya. Akhirnya kita bayarkan gara-gara tulisan itu. Udah sana. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat selanjutnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ayat ke-42. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, maka kapan terjadinya? Sesungguhnya masalah hari kiamat itu bukan masalah kapannya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Masalahnya itu apa yang sudah kalian persiapkan. Walaupun sekarang terjadi kiamat, apakah itu ada pengaruhnya atau ada apa namanya, hal sesuatu yang bisa membawa kamu tidak jadi kiamat? Enggak. Maka yang paling penting bukan kapannya, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat lagi duduk-duduk, tapi tiba-tiba datang seorang yang memang zu bayadin thiyab, orang yang putih, maksudnya pakaiannya putih semuanya. Orangnya itu tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu bermusafir. Tapi kami tidak tahu, atau para sahabat itu tidak tahu siapa sih orang ini. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, setelah ditanyakan tentang iman dan Islam, setelah itu beliau bertanya, mata sa'ah, kapan hari akhir atau kapan kiamat itu terjadi? Rasul menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab. Jadi orang yang bertanya sebenarnya lebih tahu daripada orang yang menjawab. Rasul saja tidak tahu kapan hari kiamat. Itu bukan hak prioritas daripada Rasul atau malaikat, enggak. Tapi itu adalah prioritas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah bilang 40 tahun lagi akan kiamat, enggak terjadi. Atau sekarang menjadi kiamat, enggak terjadi. Yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa hari kiamat itu hari Jumat, udah. Hari kiamat itu pasti terjadi pada hari Jumat. Setelah itu yang lainnya tidak ada. Paling ada yang disebutkan tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar saja bahwa kita itu sebenarnya sedang menghadapi fase-fase yang seperti itu. Sehingga kita punya tanda-tanda dan kita punya persiapan untuk menghadapi yang namanya hari akhir tersebut. Selanjutnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyam mursaha fima anta min dzikraha. Lalu ayat yang ke-43, untuk apa engkau perlu membuatnya, atau apa yang kamu persiapkan daripada hari akhir itu? Kalau seandainya memang dia datang, apa yang sudah kamu ini? Atau kalau seandainya memang hari itu datang, maka kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu hanya
ya sebutir debu lah di alam semesta ini. Alam semesta sudah terjadi dobrakan, sudah terjadi semuanya. Tinggal kita manusia yang secuil ini udah selesai. Cuman hanya digoncangkan bumi ini aja, masuk kita ke dalam perut bumi, udah meninggal semuanya. Ila rabbika muntahaha. Ayat selanjutnya, ayat 44, kepada Tuhanmu lah kesudahannya engkau akan dikembalikan. Jadi semuanya itu kemana akhirnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, innama anta munziru may yakhshaha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau hanya pemberi peringatan. Jadi kalau ada yang ditanyakan para sahabat atau ada seorang yang mana orang itu punya perangai yang bagus dan kita belum pernah melihat, tapi ternyata yang menanyakan itu adalah malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat. Bahkan sahabat juga pernah bertanya tentang hari kiamat. Itu bukan hakmu wahai Muhammad, kamu tidak akan tahu dan kamu tidak diberitahu. Kamu hanya orang yang memberi peringatan saja, tidak lebih. Kamu hanya orang yang menyuruh kepada kebaikan saja, tidak lebih. Maka kalau seandainya ada orang yang bertanya, kamu juga tidak akan mengetahui. Maka kamu hanya mengajak mereka kepada kebaikan saja. Ayat yang terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu, ketika mereka melihat hari kiamat, karena suasana yang hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, pada waktu sore atau pada pagi hari. Jadi seakan-akan mereka itu baru hidup itu setengah hari. Jadi asyiyatan itu dari asyiyatan al-duhaha, dari waktu maghrib sampai isya, atau dari duhur sampai maghrib, ada pendapat seperti itu. Al-duhaha, waktu duha, ada yang mengatakan bahwa dari terbit matahari sampai jam ke-12. Ada yang berpendapat juga waktu duha itu dari memang terbit matahari sampai jam 12 atau sampai selesai waktu duha. Jadi waktu yang kita hidup di dunia itu asyiyatan, setengah hari saja. Seakan-akan kita hidup di dunia itu baru setengah hari doang. Au duhaha, atau ya sepertiga hari saja kita hidup di dunia itu. Jadi seakan-akan ketika kita sudah meninggal atau sudah berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu, kita hidup hanya sebentar saja. Setengah hari atau sehari. Sehari itu pun udah lama. Seperti itu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membawa orang-orang yang memang mereka itu ahlul yamin, orang-orang yang berada kepada jalan yang kanan, maka mereka akan mendapatkan keridhaannya. Dan orang-orang yang ahlus shimal, orang-orang yang sebelah kiri, maka mereka juga akan mendapatkan ganjarannya. Dan sesungguhnya neraka itu adalah sebuah kebenaran Allah Subhanahu wa taala, namun kita hanya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bukan kapan waktunya yang harus kita ketahui, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk menjelang waktu tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Ya. Kalau orang punya utang nih, utangnya banyak. Orang ibadah. Tapi nggak ada yang bayarin di dunianya. Banyak untuk masuk anu nggak? Masuk apa? Maksudnya diterima nggak itu ibadah? Itu. Dan semuanya udah panjang lebar ya, kita panjang. Punya utangnya banyak. Bayar. Iya, gini. Bayar gimana? Hutang Ya, nggak ada. mau sedikit atau banyak, Ya. tetap dia harus dibayar. Mau 100 rupiah atau 1000 rupiah harus dibayar. Karena apa? Karena
gara-gara hutang itu saja kita nggak bisa masuk surga. Gara-gara hal sepele saja kita nggak bisa masuk surga. Atau kalau seandainya hutangnya banyak, tidak dibayarkan sama orang-orang atau tidak dibayarkan sama ahli warisnya, itu juga sama. Akhirnya kita juga yang akan gantung hari akhir. Itu akarnya itu disekat dulu katanya, masuk surga itu. Di apa? Disiksa dulu artinya. Disiksa dulu. Bukan gimana ya? Istilahnya ditunda dulu. Kalau kamu sebenarnya sudah ada tempatnya, gara-gara hutang itu, udah stop dulu. Nggak boleh masuk dulu, istilahnya kayak gitu. Kalau kita pergi ke ke bioskop kan pakai tiket tuh. Kita udah masuk, udah beli tiket, tapi nggak dikasih tiketnya. Mau masuk, stop dulu pak. Tiketnya mana? Nggak ada tiketnya, nggak dikasih. Oh stop dulu, nggak boleh masuk. Persis seperti itu. Kamu sudah ada amal-amalan semuanya. Setelah itu kamu silahkan masuk ke surga. Tiba-tiba gara-gara ada utang 1.000, stop dulu. Mana tiketnya? Oh nggak ada, silakan. Tunggu dulu, belakang dulu. Nah. Seperti itu. Iya. Nakhtatimu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.